tangganya, Kau berkati suaminya, Kau berkati pekerjaan hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati pelayanan demi pelayanannya ya Tuhan. Engkau terus berkati ya Tuhan Yesus suami istri ini dalam melayani-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan beritakan firman-Mu. Ya kalau hamba-Mu Kau sembunyikan di belakang salib-Mu ya Tuhan. Engkau terus berkati ya Tuhan. Roh Kudus bekerjalah dalam kehidupan kami agar kami dapat mengerti akan visi misi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ada sukacita pada malam hari ini? Haleluya. Kita pasti sedang bersukacita kalau kita selalu tinggal di dalam Tuhan. Apapun setiap kondisi kehidupan kita, baik kita sakit sehat, ya, baik kita bahagia, sedih, susah senang, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, pasti selalu bersukacita. Amin. Ya, apapun sebenarnya juga malam hari ini dalam minggu ini saya batuk pilek nggak berhenti, tapi ketika saya disuruh melayani, ya itulah tugas, ya harus dikerjakan sampai akhir hidup. Apapun kondisi kita mau terus belajar untuk melayani Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan masih memberikan saya ya, kekuatan dan juga kepada ibu gembala yang ada yang mempercayakan saya pada malam hari ini untuk kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Beri dulu senyum kanan kirinya. Ya. Biar kita boleh merasakan sukacita dia Bapak Ibu ya. Ya. Kalau kita senyum, yang artinya kita juga mengeluarkan sukacita itu kepada kanan kiri kita. Ya. Pada malam hari ini kita akan belajar Bapak Ibu ya di bagaimana jemaat di dalam Korintus ya. Kita akan belajar apa yang akan Tuhan katakan dalam kehidupan kita biarlah roh Tuhan saja bekerja. Amin. Kita buka ayat pokok kita pada malam hari ini 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ke 3. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3 yang sudah dapat boleh kita bangkit berdiri. Haleluya. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ke 3. Hitungan ketiga, 1, 2, 3 ya. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang diberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada dari hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Haleluya. Saya duduk kembali. Ya, bagaimana Bapak Ibu? 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3 ini bagaimana di sini kalau kita lihat berbicara tentang kedewasaan rohani. Ya, kalau kita lihat yang pertama itu bagaimana berbicara tentang manusia duniawi dan manusia rohani. Haleluya. Bagaimana Rasul Paulus, Bapak Ibu di sini ya, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus ya bahwa mereka belum dewasa di dalam Kristus. Ya, kedewasaan rohani itu, kedewasaan seseorang itu tidak ditentukan oleh seberapa lama kita sudah menjadi pengikut Kristus. Amin. Bukan seberapa lama kita sudah menjadi pengikut Kristus itu menentukan kedewasaan kita. Ya, kita mungkin ada yang sudah mengira kita 20 tahun mengikut Kristus, 30 tahun, 40 tahun, tapi bukan itu yang menentukan. Oh, kalau semakin lama semakin rohani. Kalau cuma sebentar belum tentu rohani, bukan itu juga. Tapi bagaimana sikap kita, ya, bagaimana sikap kita dalam pengiringan kita bersama Tuhan itu menentukan kedewasaan rohani kita.
Bahkan juga kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ya, bagaimana di sini orang yang manusia duniawi itu orang yang diantaranya ada iri hati dan perselisihan. Bukankah hal itu menunjukkan? Dikatakan di sini, ya. Kalau kita lihat baca ayat ini, kita renungkan Bapak Ibu, bagaimana Paulus membandingkan antara orang yang rohani dengan orang yang tidak rohani. Kalau Paulus di sini kalau kita baca, orang yang rohani itu adalah orang yang tinggal selalu di dalam Roh Kudus. Tapi sebaliknya, orang yang duniawi atau orang yang tidak rohani itu orang yang tidak memiliki Roh Kudus. Karena apa? Karena ia nggak mampu membedakan hal-hal yang mana kehendak Tuhan. Haleluya. Ya, orang duniawi itu Bapak Ibu orang yang buta rohani. Ya, orang yang buta rohani. Tetapi orang yang manusia rohani pasti dia mengenal firman Tuhan. Dia tahu mana kehendak Tuhan, mana kehendak dia. Ya, dia tahu bedakan. Oh, ini kehendaknya Tuhan dan ini kehendak saya. Dalam mungkin kita mengambil keputusan, mungkin pernah kita bertanya-tanya, ini keputusan saya atau keputusan Tuhan? Pasti pernah Bapak Ibu? Iya, pasti kita pernah mengalami hal tersebut. Ya, kalau malam hari ini kita kembali lagi diingatkan bagaimana manusia duniawi itu dengan manusia rohani itu sangat kontras, berbeda. Ya, bagaimana jemaat, ya, saudara di Korintus ini yang dirintis oleh Rasul Paulus melihat bagaimana dikatakan susu yang diberikan kepada bukanlah makanan keras. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Yang belum apa? Dewasa dalam Kristus, atau lebih sederhananya dikatakan bayi-bayi rohani. Apa Bapak Ibu? Bayi rohani. Kalau kita punya anak, ya, kita punya anak itu dari usia 0 sampai usia 6 bulan itu hanya diberikan susu atau ASI dari ibunya. Dia belum bisa mencerna makanan, tetapi sudah usia 7 bulan sampai selanjutnya dia bertahap teksturnya dari dia halus, dari mulai ya agak kasar sampai makanan yang kasar. Bayi itu Bapak Ibu, dia itu perlahan-lahan ada tekstur makanannya, tidak bisa langsung makan. Karena kalau dia langsung makan, bayi otomatis rusak pencernaannya. Setelah dia usia masuk 7 bulan, ada namanya MPASI atau makanan pendamping. Yang artinya apa? Tidak cukup hanya susu saja, dia butuh asupan energi yang lain. Supaya apa? Supaya dia semakin besar, semakin bertumbuh. Dia butuh asupan makanan, gak cukup hanya susu, tapi dia butuh juga asupan yang lain, entah itu vitamin, entah itu makanan, ya, butuh. Rasul Paulus di sini Bapak Ibu berkata kepada jemaat di Korintus, ya, apa sih yang masih menandakan kalau kita itu manusia duniawi? Apa? Dikatakan bahwa ayat yang ketiga kita boleh lihat apa? Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan kalau kita adalah orang yang manusia duniawi? Manusia duniawi itu kalau dia dikit-dikit marah, dinasehati, tersinggung, merasa paling tersakiti, itu gak suka yang namanya dengan nasihat. Kita maunya makanan yang lembut saja, maunya kita dipuji, kita gak mau namanya ditegur, kita gak mau dinasehati. Artinya kita masih bayi rohani. Tetapi orang yang sudah dewasa rohani, dia butuh yang namanya makanan keras. Katakan amin. Gak cukup hanya makanan bubur yang enak-enak saja, yang enak di mata, enak dipandang, enak didengar, enak di mulut, enggak. Tetapi juga butuh yang namanya
lembut saja pasti enak, bener Bapak Ibu ya. Kalau kita sakit aja kita makan bubur terus, kita lama-lama bosan. Kita juga butuh yang namanya makanan yang enak. Mungkin kalau kita lagi gini makanan yang manis, asalnya kita mungkin pengen makanan yang asam-asam. Ya, itu kalau bayi rohani itu maunya makanan yang lembut saja, gak mau makanan yang keras. Di dalam jiwa terdapat 3 apa Bapak Ibu? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Iya, di dalam jiwa manusia itu terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak. Makanya waktu orang berjumpa dengan Yesus, dia pasti mengalami perubahan. Hati-hati kalau kita sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, kita nggak ada mengalami perubahan, kita harus bertanya dengan diri kita. Saya ini masih dewasa rohani, saya ini manusia duniawi, atau saya ini manusia rohani? Orang yang berjumpa dengan Yesus pasti mengalami perubahan dalam kehidupannya. Ya, meskipun dulu kita terjatuh di dalam dosa, kita terpisah daripada Tuhan, tapi ketika Tuhan Yesus memberikan hidupnya dengan darahnya tercurah, akhirnya kita apa? Diselamatkan. Kita memperoleh keselamatan tersebut. Jadi jangan pernah sia-siakan Bapak Ibu, amin. Keselamatan yang sudah Tuhan kasih. Ya. Makanya Rasul Paulus bilang, orang yang dewasa rohani itu bukan karena berapa lama dia sudah menjadi pengikut Kristus, tetapi bagaimana sikapnya. Sikap yang seperti apa sih? Ya, kalau kita di dalam gereja, kita bisa aja tidak bisa kudus, ya, kita bisa melakukan kehendak Tuhan, tapi ketika kita keluar dari pintu gereja, itulah menentukan sikap kita. Bagaimana di dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam rumah tangga kita, ya, dalam keseharian kita. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita kerjakan untuk Tuhan? Dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita enggak, ya, kalau Ibu Gembala pernah bilang, kita bukan hanya butuh kebutuhan jasmani saja, tapi butuh makan apa? Kebutuhan rohani, makanan rohani setiap hari. Apa itu? Firman Tuhan. Makanan rohani kita setiap hari. Ya, setiap hari kita usahakan ketika kita bangun mesbah doa kita sama Tuhan, kita baca firman 1-2 pasal mungkin setiap hari, mungkin ada yang sampai 5 pasal, ya, karena dia tahu dirinya gak cukup hanya makanan jasmani saja, tapi dia juga butuh makanan rohani. Kalau kita setiap hari bekerja Bapak Ibu, kita bisa bekerja sehari itu 10 jam, ya, dari pagi sampai sore kita bisa bekerja, ya, kita bisa happy karena kita mendapatkan uang, kita mendapatkan hal yang kita inginkan, ya. Tapi kalau kita baca firman, ya, jangankan 1 jam, mungkin setengah jam aja mungkin sudah mulai rasa ngantuk. Ya sudahlah, yang penting 2 pasal hari ini, yang penting hari ini ya 1 pasal cukup. Tapi kita mau terus belajar, ya. Bagaimana pertumbuhan rohani kita, pengiringan kita bersama Tuhan, ya. Makanya waktu kita sudah diubahkan oleh Tuhan, pasti hidup kita jadi berkat, ya. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin dengan apa yang kita punya kita bisa kasih orang lain. Mungkin kita bisa kasih materi, kita bisa mendoakan mereka. Banyak hal Bapak Ibu yang bisa kita kerjakan. Makanya orang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, pasti ada namanya perubahan, ya. Kalau firman Tuhan dalam kitab Ibrani dibilang hidup kita ini Bapak Ibu dikelilingi oleh saksi-saksi, ya. Makanya, ya, di firman Tuhan dikatakan, kutanggalkanlah semua beban dan dosa yang merintangi kita untuk berlomba dalam perlombaan iman. Saksi hidup kita yang pertama siapa Bapak Ibu? Siapa? Saksi hidup kita yang pertama siapa? Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata apa? Mata Tuhan menjelajah seluruh
ya, untuk apa? Memberikan upah yang setimpal dengan perbuatannya. Jadi mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi. Apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau berikan, ya Tuhan itu lihat. Meskipun mungkin manusia terbatas melihat. Mungkin suami istri terbatas melihat apa yang dia kerjakan. Anak-anak kita mungkin terbatas juga kita melihat mereka, kondisi mereka, apa yang mereka kerjakan. Tetapi ada mata Tuhan, saksinya Tuhan, ya, Tuhan melihat ke bawah apa yang kita perbuat. Orang benar itu pasti menerima upah dalam kekekalan. Iya, orang benar itu pasti menerima upah dalam kekekalan. Sebaliknya orang yang hidup dalam daging menerima apa? Upah kebinasaan. Iya, kalau orang yang menabur hanya di dalam kedagingannya, firman Tuhan katakan dia menerima upah dalam kebinasaan. Jadi Bapak Ibu, hati-hati. Tuhan itu melihat setiap perbuatan kita. Maka dipuji, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, jangan yang jahat. Amin. Iya, itu lah sekolah minggu kita sudah lama, ya. Berbuat yang baik. Tadi saksi pertama siapa? Tuhan Yesus. Saksi yang kedua sama Bapak Ibu? Siapa? Malaikat. Iya, malaikat. Ada malaikat selalu di sekeliling kita. Ya, mau kemana pun Bapak Ibu berlari, mau kemana Bapak Ibu pun bersembunyi, ada malaikat Tuhan yang melihat. Makanya hati-hati dalam setiap perbuatan kita. Yang namanya dosa itu gak bisa ditutupi Bapak Ibu. Dosa bisa gak ditutupi? Tidak bisa. Dosa gak bisa ditutupi Bapak Ibu. Tuhan melihat setiap perbuatan kita, perbuatan baik kita, perbuatan kita yang jahat, Tuhan melihat. Jadi gak bisa kita menutupi dosa kita, gak bisa kita menutupi dosa kita. Makanya kita harus terus setiap hari bertobat. Amin. Yang kedua dari malaikat. Saksi kita yang hidup kita yang ketiga siapa? Itu yang keempat. Manusia. Tadi yang pertama Tuhan, yang kedua malaikat, yang ketiga manusia. Manusia yang sederhananya antara suami, antara istri, antara anak, antara keluarga kita. Ya, ada mereka yang melihat. Makanya mau sehebat apapun kita di luar, ya, mau mungkin jabatan kita yang hebat sekalipun, ya, ada keluarga kita. Ya, jadi jangan kita pernah melupakan ada keluarga kita. Makanya kalau dibilang itu, kalau kita perbuat yang baik, pasti anak-anak kita juga, ya, mereka juga menerima hal yang baik. Oh, orang tuanya dulu itu baik sekali. Waktu itu dulu orang tuanya melakukan hal yang baik, pantas anak-anaknya juga baik. Sebaliknya juga, oh wajar seperti itu, karena orang tuanya juga melakukan hal yang jahat. Makanya anak itu juga gambaran diri kita. Iya, kalau kita ya suka berbohong, jadi jangan heran anak kita pasti juga suka berbohong. Ya, itu adalah gambaran diri kita. Ya, yang keempat tadi yang dikatakan siapa? Iblis. Iya, atau setan. Bapak Ibu, setan itu bisa kita lihat nggak? Iya, tidak. Kalau Mama Dani katakan tidak benar, kita nggak bisa melihat setan. Atau ada di sini di antara kita yang bisa melihat setan? Angkat tangan. Enggak. Tapi setan bisa lihat kita. Setan bisa lihat kita. Oh, ini diperbuat, ternyata oh sama aja sejahatnya. Tetapi kita nggak bisa melihat setan. Makanya kalau ada orang bilang, oh dia bisa lihat setan bentuknya begini. Ya, setelah kita baca firman pun ternyata itu ya nggak benar. Ya,
Walaupun mungkin dia bisa ngerasain, mungkin ya Bapak Ibu ya, dia bisa ngerasain. Tapi kalau untuk benar-benar melihat setan, nggak bisa. Saya jadi teringat waktu saya beli lampu Bapak Ibu di pasar Pucuk, ya pasar Pucuk ya. Jadi waktu saya beli lampu itu, ACCC bilang, tau gak lampu ini banyak hand setan ya? Dia bilang gitu. Saya jadi teringat cerita ini, bahasa setannya. Padahal saya sudah pakai namanya rosario, kan dia agama Katolik, ya. Padahal saya sudah pakai rosario, tapi kok setannya nggak keluar. Saya langsung bilang, kalau setan mau keluar itu ya, itu dalam nama Yesus. Oh kamu Kristen, bilang gitu. Ya, saya Kristen, saya nggak bilang sendiri saya ngambil Tuhan. Iya, saya sudah panggil orang pintar untuk apa? Untuk biar dia pergi, tapi masih aja. Saya bilang gini, bukan orang pintar, tapi itu orang bodoh. Kalau mau setan itu mau keluar, ya, kita harus imani dulu. Kita harus tinggal dalam kebenaran dulu. Karena setan nggak suka tinggal dalam orang hidup orang benar, nggak suka. Kalau di dalam rumah itu ada firman Tuhan, ada kebenaran, setan nggak suka tinggal. Tapi sebaliknya, ya, kalau mungkin setiap hari kita ngomong kotor, ya, kita nggak baca firman, ya setan gampang aja masuk. Tetapi di dalam rumah orang benar, setan nggak bakal bisa masuk. Ya. Terus waktu Cece bilang, ya saya juga udah panggil itu Pak Ustadz, dibilang gitu, Pak Ustadz, tapi ya tidak ada fungsinya. Saya ketawa aja, cek. Kalau kita mau, ya setan yang pergi, kita harus hidup dalam kebenaran dan juga, ya karena saya percaya dengan Yesus, pergi dalam nama Yesus pasti keluar. Haleluya. Oh iya. Karena saya lihat pada waktu itu Cici itu yang toko lampu itu mau pindah. Maka saya tanya kenapa dia mau pindah. Karena saya tanya dikatakan gitu. Sering ganggu kami, sering ganggu anak-anak kami. Kita di dalam rumah, ya, di dalam rumah kita. Makanya kalau kita sudah merasakan hal-hal yang tidak baik, kita cepat-cepat pergi dalam nama Yesus. Amin. Pasti kita pernah merasakan kalau tiba-tiba ada hal yang tidak baik. Saya juga seperti itu Bapak Ibu. Kalau tiba-tiba ada sesuatu yang tidak baik yang ingin mungkin menyerang diri kita, ya, cepat-cepat pergi dalam nama Yesus Kristus. Karena setan nggak suka yang namanya di dalam Yesus. Terlebih lagi kita harus melakukan kebenaran. Dalam hidup kita selalu ada saksi. Tadi yang pertama Tuhan, kedua malaikat, ketiga manusia, dan keempat iblis. Jadi mari kita terus hidup jadi orang yang takut akan Tuhan. Amin. Makanya setiap apa yang kita perbuat itu ada pertanggungjawaban nanti di pengadilan. Ya, katanya Tuhan, ya, apa yang kita perbuat selama ini. Makanya mari kita terus koreksi kehidupan kita, diri kita, ya. Jangan jadi orang yang bayi rohani, yang sukanya makan yang lembut. Ketika firman Tuhan menegur, salah itu, nggak benar itu. Mungkin hamba Tuhan mungkin bisa pernah salah, tapi firman Tuhan nggak pernah salah. Ya, hamba Tuhan juga mungkin manusia terbatas ketika menyampaikan. Tetapi ketika kita baca firman Tuhan satu pun nggak ada yang salah. Karena di dalamnya ada kebenaran, ada firman Tuhan, ada pribadinya Yesus. Ya, ada cerita Bapak Ibu, ya, seorang istrinya, mereka ini suami istri ini sudah lama menikah, terus akhirnya karena sibuk pekerjaan, istrinya bilang, Pak, ayo kita berdoa. Suaminya nggak mau. Pak, ayo kita baca firman. Suaminya nggak mau. Dan akhirnya istrinya berkata, kenapa ya dengan suami saya ini kok seperti ini? Yang dulunya mau baca firman bareng-bareng, yang dulu maunya berdoa tiba-tiba nggak suka. Hati-hati dengan tanda-tanda seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita sudah mulai nggak suka berdoa, kita mulai nggak suka baca firman Tuhan, kita sudah menyatu
dengan namanya setan. Kita sudah mulai menjadi manusia bayi-bayi rohani. Kita yang sudah awalnya mungkin kita sudah dewasa, tiba-tiba ketika iman kita kendor, ya karena ada satu permasalahan, ada satu hal yang mungkin menyakiti hati kita, akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Hati-hati, ya. Makanya terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita buka di Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, artinya Bapak Ibu, ketika kita sudah berada di dalam Kristus, artinya kita mau terus membuka hati kita untuk Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita. Makanya setiap hari kita harus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dengan apa? Ketika kita komunikasi dengan Tuhan. Kalau kita berjumpa dengan seseorang, pasti kita mengalami namanya ya komunikasi setiap hari. Oh, saya tahu pribadinya seperti ini. Tapi kalau kita nggak mengalami perjumpaan dengan Yesus, kita hilang pribadinya Yesus itu. Setiap hari mari alami perjumpaan dengan Yesus, amin. Hidup berjalan dengan firman-Nya Tuhan. Orang yang hidup dalam firman Tuhan pasti berbahagia. Walaupun Tuhan bilang kalau kita mengikut Tuhan, Tuhan nggak selalu menjamin kita harus selalu bahagia, enggak. Tapi ada sukacita yang beda daripada Tuhan. Mau sesedih apapun kita, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, ada sukacita tersebut. Mau sekalipun mungkin kita disakiti, ketika kita dalam Tuhan, oh Tuhan, ampuni saya. Itu. Tapi kalau kita ya sudah mulai menjauh dari Tuhan, nggak ada baca firman Tuhan, ya hati-hati. Makanya firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, sebab dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, bahkan apa yang dia perbuat selalu berhasil. Itu kuncinya Bapak Ibu. Renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu siang dan malam, maka kau akan menerima keberhasilan, keberuntungan dalam keluargamu, dalam anak-anakmu, dalam pekerjaanmu. Tuhan mau terus kita berakar di dalam Tuhan, berakar, bertumbuh dan berbuah. Hal sederhananya kita harus berakar dulu. Akar itu harus kuat. Kalau akar itu nggak kuat, ya ibarat pengamat aja, kalau akarnya nggak kuat, pasti gampang patah. Waktu badai datang, gampang ya lepas. Tapi kalau sudah akarnya dasarnya kuat, ya kalau sudah dasarnya akarnya kuat, pasti nggak gampang ketika walaupun badai datang. Makanya kalau kita diproses Tuhan, ya kalau kita diproses, ya itu artinya Tuhan mau mendewasakan kita. Jadi jangan pernah protes kalau kita diproses. Kenapa seperti ini Tuhan? Gak baik ini Tuhan. Tetap katakan Tuhan baik. Katakan Tuhan baik. Iya, Tuhan Yesus baik. Tapi seringkali kita lah yang gak baik. Kita menuntut Tuhan. Tapi ketika Tuhan menuntut perubahan dalam kehidupan kita, kita gak kerjakan. Jangan maunya hanya susu saja, yang enak-enak saja, jangan. Semakin kita bertumbuh dalam Tuhan, semakin kita berakar dalam Tuhan, pasti makanan keras itu pasti bakal selalu datang. Iya, makanan keras itu pasti selalu datang. Agar apa? Agar kita semakin kuat dalam Tuhan. Makanya, ya, bagaimana gambaran seperti pohon korma? Kenapa sih Alkitab berkata kehidupan orang benar itu seperti pohon korma? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kurma itu berakarnya dalam
Iya, pohon korma itu berakarnya dalamnya. Bahkan dia tumbuh di padang gurun yang gak ada airnya. Bahkan ketika pohon korma itu, ketika dia tumbuh, dia itu harus taruh batu besar. Supaya apa? Supaya dia bertumbuh di dalam, semakin dalam, sampai akar tersebut bisa mencari mata air. Kita bisa bayangkan kalau pohon itu ya dia semakin ke bawah pasti semakin kuat, akarnya semakin kuat. Dan akhirnya apa? Setelah dia tumbuh ke dalam, dia dapatkan mata air tersebut. Prosesnya enggak berhari-hari Bapak Ibu, tetapi bertahun-tahun dia harus cari sumber air tersebut sampai ke bawah, sampai dia dapat. Dan akhirnya apa? Tulasnya terus bertumbuh. Makanya pohon korma itu nggak gampang dia ya jatuh, nggak gampang walaupun badai sekalipun datang, karena akarnya sudah benar-benar merabat ke bawah ya, semakin kuat. Itulah kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau kita berakar terus ya di dalam Tuhan ya, berakar semakin ke bawah, Tuhan menekan kita dengan setiap persoalan kita ya. Jadi sewaktu-waktu ketika datang sekalipun badai, kita nggak gampang jadi orang yang suka mengeluh, menyalahkan keadaan. Tapi kalau kita selalu tinggal dalam Tuhan, kita tahu, oh, dan balik masalah saya, di balik ini ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang baik untuk saya. Makanya kita harus terus belajar jadi orang yang dewasa menghadapi. Iya. Bagaimana kalau iman kita bertumbuh ya, iman itu harus berakar ke bawah, tantangannya juga harus semakin besar. Iya. Semakin ke bawah, semakin kita ditekan terus, semakin kita sering mengeluarkan air mata, tetesan air mata, ya. Hal-hal yang mungkin menyakiti hati kita, tapi yang semakin kita ditekan, kalau kita tinggal dalam Tuhan, oh, Tuhan mau saya semakin berakar dalam Tuhan. Ya, jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, ketika dia baru saja tertanam, ya, ketika baru tertanam, akhirnya apa? Dia layu dengan keadaan, ya, akhirnya apa? Cabut lagi, pindah lagi, ya, akhirnya apa? Akarnya nggak kuat, dan akhirnya apa? Imannya tumbang. Kita buka di ayat yang pokok kita tadi, 1 Korintus 3 ayat 1-3. Dikatakan, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusia duniawi? Firman Tuhan berkata, kalau kita mau mengikut Yesus itu harus menyangkal diri, harus mengikut salib, bahkan harus mengikut Yesus. Jadi kalau mengikut Yesus Bapak Ibu, enggak yang baik-baik saja, tapi kita juga harus belajar menyangkal diri kita. Ya, bahkan kalau besok hari Jumat, ya, setiap sebulan sekali, ya, kita mengadakan doa puasa, supaya kita juga belajar bagaimana penyangkalan diri kita bersama Tuhan. Ya, walaupun Tuhan berpuasa 40 hari 40 malam, ya, kita belajar mungkin, ya, ada cuma kalah sampai jam 3, jam 4, nggak apa-apa. Saya aja dulu Bapak Ibu, sebelum saya sekolah kitab, saya nggak pernah puasa, nggak pernah. Tapi ketika saya sekolah kitab, pada waktu penamatan wajib puasa 3 hari 3 malam. Waktu hari pertama lulus, hari kedua badan itu sudah mulai terasa panas. Bayangkan kalau sudah 2 hari kita nggak minum, mungkin kalau makan sudah tahan ya. 2 hari nggak minum, mulai badan
Saya ingat, ya, saya harus melakukan. Kalau orang lain bisa, kenapa saya enggak? Hari kedua lulus, hari besoknya tantangan semakin kuat lagi Bapak Ibu. Ya dari awalnya ya nggak pernah cuma puasa sehari, tiba-tiba 3 hari Bapak Ibu. Hari ketiga tiba-tiba kepala saya sudah mulai pusing. Karena hari ketiga kami tetap harus belajar, tetap kegiatan seperti biasa. Kepala saya mulai pusing. Terus saya bilang ada girls situ, saya izin untuk sejam aja mau tidur karena kepala saya sudah mulai oyong. Aku yang pingsan, aku saya izin sejam. Pas waktu siang saya sudah mulai lagi, padahal malamnya sudah mau buka. Tapi saya tetap kerjakan, saya harus bisa Tuhan. Kalau kita nggak melawan kedarian kita lemah. Tapi kalau kita mau berjuang di dalam Tuhan, ya, kita mau terus berjuang dalam Tuhan, kita mau terus bertumbuh, ya, pasti kita mau terus belajar melakukannya. Ya, makanya kedewasaan rohani itu bukan diukur dengan apa yang kita ketahui, tapi apa yang kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan nggak saya panjang lebarkan, tetapi biarlah malam hari ini kita boleh kembali diingatkan, ya, untuk kita boleh menjadi manusia rohani, semakin dewasa bagaimana pertumbuhan iman kita, kehidupan kita bersama Tuhan. Ya, jangan pernah cukup puas saja. Ya, saya cukup puas, saya sudah dewasa, saya sudah jauh lebih hebat daripada mereka. Tidak. Kita sama-sama terus belajar. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih pintar, tidak. Tapi kita semua mau terus belajar, amin. Mari kita sedang bersikap, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Kalau Tuhan boleh kembali mengingatkan setiap kehidupan kami, untuk kami meninggalkan setiap manusia duniawi kami,